안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Korea yang berjudul Hansel and Gretel. Ayo kita mulai. Seorang pria bernama Ensu yang sedang berkendara mendapat telepon dari seorang gadis bernama Hayoung yang katanya dia sedang hamil 4 minggu. Dengan santainya, Ensu berkata dia memang pria yang tidak bertanggung jawab. Karena cekcok, Ensu kehilangan fokus dan menabrak sesuatu di tengah jalan yang membuat dia mengalami kecelakaan parah. Walaupun begitu, dia masih selamat dan masuk ke dalam sebuah hutan, lalu pingsan di sana. Malamnya, ada seorang gadis yang menghampiri dan dia pun tersadar terkena silauan cahaya lentera. Ensu lalu dibawa bersama gadis kecil yang mengaku bernama Yonghee ini. Sampailah mereka di sebuah rumah yang bertuliskan rumah anak-anak yang bahagia. Di rumah itu Yonghee tinggal bersama ayah ibu, kakak juga adiknya. Awalnya satu keluarga ini tampak normal dan Ensu pun dipersilakan tinggal di rumah itu untuk sementara dengan alasan telepon rumah mereka sedang rusak, jadinya tidak bisa dipakai untuk menghubungi siapapun. Ensu sendiri mengantuk dan tiba-tiba sudah di kamar sampai terbangun lagi besoknya. Ponsel lowbat ditambah tidak menangkap sinyal di rumah tersebut. Pagi itu Yonghee masuk ke kamarnya dan mengajak Ensu untuk sarapan. Hari pertama di rumah itu, dia disuguhi sepiring penuh cake. Ensu menanyakan tentang saluran telepon yang katanya ingin menghubungi ibunya yang sedang sakit dan kritis, tapi jawabannya tetap belum bisa dipakai. Setelah beberapa gigitan, Ensu berterima kasih dan pamit. Satu keluarga itu melambaikan tangan dengan ekspresi datar tanpa berkata-kata. Ensu berjalan dan berusaha mencari jalan keluar tapi gagal. Hari sudah malam dan dia pun kembali lagi ke rumah tadi. Dia berkata sudah berjalan sesuai arah yang diberitahu oleh ayah Yonghee, tapi anehnya hari berlalu cepat sekali yang berubah menjadi gelap. Karena itulah Ensu memutuskan untuk mengikuti ayah Yonghee jika besok dia akan berangkat kerja atau ibunya jika mau ke pasar. Anehnya, kedua orang ini selalu mempunyai alasan yang intinya mereka tidak akan kemana-mana dan hanya akan menetap di rumah, ditambah dengan ekspresi ganjil mereka. Akhirnya Manbok bersama kedua adiknya yang mengatakan akan mengantar Ensu ke kota besok. Malamnya Ensu merasa mendengar ada suara aneh dan mengintip. Dia melihat orang tua dari anak-anak sedang bertengkar dan si ibu berkata dia sudah tidak tahan lagi tinggal di sana. Ensu menyadari seseorang yang sedang duduk di ujung kamar dan di saat Ensu ingin mendekatinya, suara pintu terbanting sendiri lalu sosok itu pun sudah tidak ada. Ensu lalu mampir ke kamar anak-anak dan Manbok berkata Yonghee memang suka mimpi sambil berjalan. Parahnya lagi kadang dengan mata terbuka. Setelah anak-anak tidur, dia kembali tidur di kamarnya. Seseorang tampak berjalan lewat yang membuatnya terbangun. Dia lalu membuka jendela dan ada sebuah kartu yang tampak terjatuh ke bawah. Ensu pun bermaksud ingin mengambil kartu itu dan tak jauh dari sana ada sesosok gadis yang duduk di ayunan yang ternyata hanyalah mimpi. Di hari kedua, Ensu melihat anak-anak sedang menangis di bawah tangga. Apesnya lagi di luar dia mendapatkan sebuah pesan yang bertuliskan agar menjaga anak-anak untuk beberapa hari karena suami istri itu sedang ada urusan. Buat Ensu ini sudah pasti sulit dan dia menanyakan Manbok untuk mengantarkannya ke kota, tapi anak itu memberikan segudang alasan yang intinya tidak bisa. Ensu pun tidak menyerah dan terus memintanya untuk memberitahukan jalan pintas. Setelah mendapatkan arahan, dia pun berjalan ke kota yang katanya akan menemukan seseorang untuk menjaga mereka. Anak-anak hanya melihat kepergiannya sambil berkata, sepertinya dia orang yang baik. Sebuah rumah ajaib di tengah hutan lebat dan pada akhirnya, perjalanan Ensu hanya sia-sia. Dia kembali lagi ke rumah itu. Yonghee menyambutnya dengan senang hati tapi Ensu sendiri sangat ingin minggat. Malamnya, Ensu seperti mendengar suara tangisan dan mulai mencurigai plafon atas lalu tertarik untuk memeriksanya. Ada rambut-rambut menjuntai yang membuatnya kaget dan terjatuh ke bawah. Sesuatu itu langsung masuk lagi ke atas yang bertepatan dengan datangnya Manbok. Nah, kebetulan, Ensu langsung menanyakan sosok orang lain yang diyakini tinggal di rumah itu. Untuk mengobati rasa penasarannya, Manbok pun mengajaknya memeriksa ke atas yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Manbok lalu memberikan sebuah gambar peta untuk keluar dari tempat itu dan terlihat di sana seperti ada yang mengawasi mereka. Hari ketiga, Ensu mencoba pergi dan mengikuti arah peta. Salju mulai turun dan di tengah jalan dia bertemu dengan sepasang suami istri yang tersesat. Pasangan ini berkata akan berteduh di sebuah rumah dekat sana yang diantar oleh Manbok.
Ensu segera meninggalkan mereka sedangkan kedua suami istri ini sampai juga di rumah. Di sana, sang istri terpukau melihat banyaknya barang berharga. Kembali ke Ensu, di tengah jalan dia terpeleset jatuh dan lagi-lagi pingsan. Ada sebuah gambaran tentang ketiga anak itu dan Jungsun yang berkata, "Jika kau tidak mendengarkanku, maka aku akan mengeluarkan semua isi perutmu," sambil menjadikan bonekanya sebagai model. Juga Jonghee yang berkata, "Jangan pergi." Ensu lalu sadar dan menemukan sesuatu di dekatnya. Dia lalu kembali lagi ke rumah itu dan dengan nada kesal dia menanyakan kepada Manbuk kenapa tidak membiarkannya pergi. Jungsun mulai menangis dan meminta Ensu untuk tidak berteriak. Ensu memberikan barang temuannya yang dia pikir itu pasti kepunyaan Jungsun. Pria itu mendekati Ensu dan mengatakan kehadiran Ensu adalah sebuah harapan bagi anak-anak sambil mengenalkan dirinya yang adalah pendeta bernama Byun. Ajakan berkenalan itu diacuhkan oleh Ensu. Hari keempat salju terus turun dan Ensu mau tidak mau tetap tinggal di rumah itu. Selagi yang lainnya di meja makan, Ensu sendiri menonton televisi dan memutar adegan TV berulang-ulang karena mencurigai sesuatu. Di meja makan, Jungsun meminta Kyungsuk, istri dari pendeta itu, untuk menyuapinya, tapi dia menolak dan berlaku kasar. Yonghee dan Manbuk langsung berdiri melototinya. Byun sendiri bersikap santai dan menengahi mereka. Ensu sendiri masih sibuk dengan tontonan kartu yang adegannya tidak seperti tontonan anak-anak. Dalam film itu terdengar dongeng anak-anak yang katanya Santa Claus akan mengabulkan setiap keinginan anak-anak di saat Natal. Tapi anehnya, film itu terus berputar sedangkan kabel TV-nya sendiri tidak tercolok. Setelah itu anak-anak tampak bermain salju di luar bersama Byun. Byun ini sepertinya mempunyai niat tersembunyi yang tidak baik, yang dimana hal itu juga dirasakan oleh anak-anak. Di dalam, Kyungsuk yang berencana merampok kegep oleh Ensu. Walaupun sudah diperingati agar tidak mengambil apapun dari rumah itu, tetap saja perkataan Ensu itu hanya angin lalu. Setelah wanita itu pergi, Ensu menemukan buku Hansel and Gretel di dalam lemari. Saat dia melihat-lihat buku itu, Manbok datang dan menyuruhnya untuk tidak sembarangan menyentuh barangnya. Mereka sedikit berselisih paham dan hal anehnya terjadi di mana tangan Ensu seperti hampir terbakar di saat dia memegang tangan Manbok. Yonghee yang melihat itu segera mengajak Ensu pergi dan memperingatkan agar tidak membuat Manbok marah. Setelah itu Ensu tiba-tiba memeriksa kembali ke ruang atas dan sekilas terlihat ada bayangan orang yang baru saja lewat. Ternyata benar ada seseorang di sana, tapi siapa sangka itu adalah ibu dari anak-anak yang terus berkata, "Maafkan aku." Dia lalu menceritakan bahwa mereka bukanlah orang tua dari anak-anak dan hanyalah orang asing yang tersesat karena mobil mereka yang mogok. Mereka ditemukan oleh Manbok dan siapa yang sudah terjebak di rumah itu tidak akan pernah bisa keluar mau dicoba sekeras apapun. Suaminya sendiri dibawa anak-anak entah kemana sedangkan dia sudah berada di tempat itu saat matahari tenggelam. Perempuan itu memohon agar Ensu tidak membocorkan keberadaannya kepada anak-anak. Ruangan itu sendiri seperti hutan yang tak berujung. Dari atas sana mereka mendengar suara dan Ensu mengintip lewat celah kayu yang ternyata hanya Kyungsuk yang sedang mempraktekkan bakat malingnya. Ensu berkata mereka harus segera keluar yang bertepatan dengan kedatangan Manbok. Setelah itu entah apa yang terjadi, sesadarnya dia sudah ada di kamar. Hari kelima, Kyungsuk semakin maruk harta dan menginginkan kalung yang dipakai Jungsun. Anak itu lalu memberitahu Manbuk bahwa dia tidak nyaman. Jungsun lalu digampar dan Byun hanya tertawa lalu berjalan pergi. Wanita itu masih belum puas dan masih ingin menyakiti Jungsun. Ensu lalu datang dan melindungi Jungsun. Manbok tiba-tiba berkata dia sudah muak, tapi perempuan tak tahu diri itu terus mengoceh dan akhirnya lampu gantung di atasnya itu dibikin jatuh oleh Manbok yang langsung menimpanya. Manbok jelas mempunyai kekuatan spesial yang bahkan bisa mencelakakan orang tanpa menyentuh. Ensu dan Yonghee menyuruhnya untuk berhenti lalu mereka pun pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah itu Kyungsuk mengadu kepada suaminya tentang apa yang dialaminya tadi. Byun hanya menanggapi dengan santai dan menyuruh istrinya bersabar karena dia yakin hanya seekor domba yang tersesat dan anak-anak di rumah itu. Malamnya, Ensu kembali ke loteng untuk menemui si ibu palsu dan ternyata dia sudah meninggal dengan tidak wajar seperti patung retak yang hancur. Hari terakhir, kedua anak kecil ini meminta Ensu untuk menceritakan kisah dongeng yang pernah dia tahu. Ensu pun menceritakan kisah tentang seorang pangeran dan putri yang akan segera melahirkan. Jungsun menaruh beberapa boneka di atas rumput seakan menghayalkan apa yang diceritakan. Ajaib, boneka itu bisa menjadi apa yang diharapkan dan bergerak.
Sebenarnya, Ensu sedang menceritakan kisahnya sendiri yang akhirnya terdampar di rumah misterius itu. Yong-hee sendiri sadar akan apa yang dibicarakan dan mengatakan para peri di rumah itu tidak ingin pangeran pergi, ditambah Man-bok yang datang sambil berkata, para peri bisa mewujudkan apa yang diimajinasikan mereka dan merubah akhir dari sebuah cerita sesuai dengan keinginan mereka. Setelah itu dia tampak mengaitkan sebuah cincin di kalung Jungsun yang katanya baru ditemukan di belakang rumah. Itu adalah cincin yang dipakai oleh Kyung-suk. Man-bok meyakinkan kembali jika ada yang ingin berusaha kabur, maka para peri akan memotong kaki dan tangan mereka sambil menunjuk ke patung buntung. Di dalam rumah, Byun menyadari Kyung-suk telah pergi dan membawa beberapa barang berharga. Malamnya, Byun menemui Ensu untuk mengajaknya ke hutan mencari Kyung-suk, tapi Byun malah dibawa Ensu ke sebuah tempat dan menunjukkan sebuah boneka besar dengan sekotak perhiasan. Seketika, jiwa setan Byun langsung keluar dan berpikir untuk tinggal di sana agar menguasai semua harta benda di rumah itu. Dia lalu terlibat cekcok dan menghajar Ensu hanya karena Ensu mengingatkan akan keselamatannya. Setelah itu, Byun mencoba merayu anak-anak hanya untuk mengetahui seberapa banyak harta yang ditinggalkan orang tua mereka, sedangkan Ensu memeriksa ke kamarnya. Di sana, dia melihat beberapa foto anak-anak yang ditempel di dalam sebuah Alkitab. Sudah jelas ini adalah pendeta abal-abal yang menyesatkan. Setelah itu, Ensu tampak makan dan minum di dapur. Ada kain yang menarik perhatiannya yang ternyata kain penutup sepiring daging. Kalau diingat-ingat lagi, rasanya kain itu tampak familiar dan Ensu mengingat baju laki-laki yang dijadikan seorang ayah di rumah itu dulu. Ingatannya membuat dia berpikir apakah selama ini mereka telah makan daging manusia? Ensu terus meyakinkan dirinya ini sepertinya tidak mungkin karena bagaimanapun mereka hanyalah anak-anak. Malamnya, Ensu melihat Man-bok yang berjalan di luar dan dia pun mengikutinya. Di tengah jalan, dia seperti mendengar suara samar-samar minta tolong, dan setelah melihat ke atas itu, ternyata wajah Kyung-suk yang dijepit di dalam batang pohon. Ensu masih terus mengikuti Man-bok dan tak lama setelah itu, dia melihat Man-bok masuk ke sebuah pintu. Di dalam ruangan itu banyak sekali buku-buku yang sudah berdebu dan sekilas, wajah Man-bok terlihat tua selama berada di ruangan itu. Setelah memastikan Man-bok pergi, Ensu pun memeriksa ke dalam. Dia lalu menemukan sebuah buku dengan judul Menunggu Ayah dan Ibu. Isi dari buku itu berupa gambar sebuah keluarga dengan tulisan menunggu ayah dan ibu baru. Jadi cerita sebelumnya, pria yang dijadikan ayah itu tidak peduli dengan mereka walaupun kaki Jungsun terluka. Suami istri itu selalu bertengkar meributkan jalan keluar dari rumah tersebut. Jungsun mengatakan pada Man-bok bahwa dia sudah tidak tahan lagi dan Man-bok pun memakai kekuatannya yang hampir mencelakai pria tersebut jika tidak dihentikan oleh Yong-hee. Apa yang ada di buku gambar adalah apa yang sudah terjadi dengan orang tua palsu mereka. Untuk kematian sang ibu itu sendiri adalah harapan dari Yong-hee yang mengatakan dia berharap ibu itu menjadi boneka paling besar dan cantik di seluruh dunia. Hal itu dikabulkan oleh Man-bok dan jadilah si ibu seperti yang diharapkan. Pintu tiba-tiba terbuka yang ternyata Yong-hee yang datang. Tampaknya dia tidur sambil berjalan dan ngelantur dengan menanyakan beberapa pertanyaan seputar kenapa Ensu ingin meninggalkan mereka, sedangkan mereka bukan anak-anak nakal. Karena wajah Yong-hee yang tidak terlihat, Ensu pun menyalakan lilin lalu kaget melihat wajah Yong-hee yang sudah selevel emak-emak yang sebentar lagi naik menjadi level nenek-nenek. Yong-hee berkata dia sangat menghindari semua cermin yang ada di ruangan itu karena di sanalah wajah mereka berubah. Dia lalu berjalan pergi sambil ngelantur soal nyanyian burung. Enso sendiri menemukan sebuah foto tertulis tahun 1971. Di halaman berikutnya, ada foto Man-bok yang tertulis lahir di tahun 1959, Yong-hee 1960, dan Jungsun 1965. Karena merasa sangat takut, Ensu pun segera keluar dari tempat itu dan terhenti di mana sudah tidak ada jalan. Benar kata si ibu palsu, hutan itu seakan tidak mempunyai jalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ternyata Jungsun sedang diikat oleh Byun di rumah. Hal itu membuat Man-bok muak dan mulai menggunakan kekuatannya. Ensu segera berlari ke arah rumah sedangkan Byun sudah tengkurap di lantai. Setelah itu Man-bok segera melepaskan ikatan Jungsun. Byun tiba-tiba sadar dan menyerang Man-bok dari belakang, juga menggunakan pisau yang dipegangnya untuk melukainya. Hal itu semakin membuat Man-bok marah dan lagi-lagi menggunakan kekuatannya. Yong-hee lah yang selalu mencegahnya. Ensu sampai di rumah dan menyuruhnya untuk berhenti agar tidak menjadi orang yang sama buruknya dengan Byun. Man-bok mengatakan orang dewasa yang jahat harus dihukum sambil memperlihatkan gambar tempat di mana para pendosa itu ditempatkan. Akhirnya, Yong-hee menceritakan kisah dan asal-usul mereka.
Dulu mereka adalah anak yatim yang tinggal di panti asuhan. Setiap hari anak-anak disiksa oleh orang yang mereka panggil ayah. Yong-hee dan Jung-sun adalah kakak beradik kandung dan suatu saat, si ayah berencana melakukan pelecehan kepada Jung-sun. Yong-hee yang mengetahui itu mencoba mencegahnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Setelah puas, dia mengurung Yong-hee bersama teman-temannya yang lain. Malam itu adalah malam Natal dan menurut cerita anak-anak, Santa Claus akan mengabulkan semua permintaan anak-anak. Setelah berbincang-bincang tentang surga, mereka pun tertidur. Besoknya mereka dipertemukan dengan seorang donatur panti. Si ayah berbohong dengan mengatakan anak-anak yang lebih besar pergi bersekolah, padahal mereka dikurung di kamar lain. Anak-anak terkesima melihat Santa Claus yang dihadirkan di depan mereka. Jung-sun mendapatkan sekotak permen, Yong-hee mendapatkan buku cerita Hansel and Gretel. Santa berkata jika mereka menginginkan sesuatu, bayangkan saja dan itu semua akan terwujud. Setelah sang donatur pergi, salah satu anak malang yang dikurung tadi digebukin di dalam karung karena berisik sewaktu ada donatur. Manbok yang menyaksikan itu mulai menggunakan pikirannya untuk melakukan apa yang dia inginkan dan lampu di luar sana tiba-tiba pecah. Dia lalu mencoba membuka gembok pintu kamar tanpa pintu dan berhasil. Mereka lalu menemukan salah satu dari anak yang dikurung tadi sudah mati. Kembali ke masa sekarang, Byun tiba-tiba sadar dan langsung menyerang Eunsu sambil menyanyikan lagu ketuhanan. Anak-anak menyadari dia seperti ayah di panti asuhan yang jahat itu. Dua anak perempuan kecil ini meminta Manbok untuk menghukumnya dan Manbok pun mengabulkan permintaan itu. Dia berteriak yang persis seperti apa yang dia lakukan dahulu kepada ayah pantinya. Masa itu ayah panti dibakar hidup-hidup sedangkan di masa sekarang, Byun malah balik teriak gila yang ingin melawan dengan pisaunya. Akhirnya pisau itu mengenai dirinya sendiri dan menewaskannya. Di masa lalu setelah ayah tewas, mereka menikmati sekotak biskuit sambil berkata, "Kita akan bahagia selamanya." Di masa sekarang, Eunsu diminta untuk tinggal bersama mereka, tapi Eunsu mencoba meyakinkan mereka untuk keluar dari dunia khayal dan kembali ke dunia nyata. Anak-anak menolak untuk dewasa karena buat mereka, orang dewasa itu jahat. Yong-hee lalu memberikan cerita bergambarnya yang dia buat di mana endingnya, Eunsu tinggal bersama mereka. Eunsu memohon kepada mereka dengan berkata, ada orang yang dicintainya sedang menunggunya apalagi anaknya akan segera lahir. Anak-anak begitu sedih dan berkata kenapa semua orang ingin meninggalkan mereka. Eunsu memeluk Yong-hee dan meminta maaf untuk semua yang terjadi dengannya. Dia juga mengajak mereka untuk pergi bersama-sama, tapi Manbok berkata mereka tetap akan tinggal di rumah itu. Tiba-tiba Yong-hee berkata, bakar komputermu, cepat, sambil memberikan sebuah buku. Dia menegaskan kembali agar Eunsu menghapus dirinya dalam semua ingatan dan imajinasi mereka. Manbok tidak setuju dan tetap menyuruhnya tinggal bersama. Eunsu tidak menghiraukan dan segera membakar buku itu. Anak-anak sedih tapi tetap berpikir ini yang terbaik. Yong-hee mengatakan selamat tinggal dan Eunsu tersadar seperti baru mengalami kecelakaan mobil. Dia berhasil keluar dari hutan dan mendapatkan beberapa polisi yang sedang menangani kecelakaan tersebut. Eunsu akhirnya kembali kepada keluarganya dan merasa menyesal sudah tidak memperdulikan anak-anak. Dia mencoba mencari tahu di mana tempat anak-anak itu berada dan ada sebuah artikel tentang berita pembunuhan anak-anak yang sampai sekarang tidak ditemukan pelakunya. Ada lagi berita tentang orang bernama Byun Ji-won, seorang pendeta yang ditemukan di Highway 37 yang menjadi korban pembunuhan. Highway 37 sendiri dijuluki jalan kematian. Di dekat pohon Natal, Eunsu menemukan sebuah notebook yang bergambarkan 3 orang anak kecil yang bahagia. Eunsu pun menangis mengingat pertanyaan Yong-hee yang menanyakan apakah semua anak berbahagia di dunianya? Tamat. Jika kamu ingin mengetahui pikiran seseorang, dengarkan ucapannya. Tapi jika kamu ingin mengetahui isi hatinya, perhatikan apa yang diperbuatnya. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.